Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bernama Susana Nina Karina, unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi, golongan 2, profesi sebagai penata liputan. Video ini merupakan tugas kedua dari agenda kedua pada Latsar CPNS tahun 2022 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan core value, yaitu harmonis. Pengertian harmonis menurut Kamus Webster yaitu having a pleasing mixture of notes. Menurut KBBI, bersangkut paut dengan atau mengenai harmoni. Seia, sekata. Menurut Wikipedia, terikat secara serasi atau sesuai. Singkatnya, harmonis merupakan kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Pola harmoni merupakan sebuah usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat. Hal ini diterapkan pada hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara anggota masyarakat. Pola ini juga disebut sebagai pola integrasi. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang terbuka dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal, dan kepuasan kerja, sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi. Kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Dalam sebuah organisasi, kita bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika kita sudah mentok, ada baiknya kita mencari ide dari orang-orang yang berada dalam tim. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Dalam mewujudkan suasana harmoni, maka ASN harus memiliki pengetahuan tentang historisitas keindonesiaan sejak awal Indonesia berdiri, sejarah proses perjuangan dalam mewujudkan persatuan bangsa, termasuk pula berbagai macam gerakan-gerakan separatis dan berbagai potensi yang menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur,
dan transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakat. Sikap netral dan adil juga harus diperhatikan oleh PNS dalam event politik 5 tahunan, yaitu pemilu dan pilkada. Kedua, PNS harus bisa mengayomi kepentingan kelompok dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya. Ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. PNS senantiasa menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Oleh karena itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan warganya. PNS tidak boleh melakukan tindakan, ucapan, dan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Dalam dunia nyata, upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan selalu mengalami perubahan, sehingga situasi dan kondisi juga mengikutinya. Ibarat baterai yang digunakan untuk menggerakkan motor atau mesin, suatu masa akan kehabisan energi dan perlu di-charge ulang. Oleh karena itu, upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus-menerus. Mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga di antara personil dan stakeholder, kemudian yang tidak boleh lupa untuk selalu menyesuaikan dan meningkatkan usaha tersebut, sehingga menjadi habit atau kebiasaan dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut ini merupakan video upaya menciptakan budaya harmonis di lingkungan bekerja.